Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah, semoga pemirsa yang ada di rumah senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan, iman, Islam, dan semoga pemirsa yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan tongkol, ikan tenggiri. Jadi orang janganlah iri, sebab iri akan merusak hati. Ikan tuna, ikan koi. Jadi orang janganlah benci, sebab benci merusak diri. Jadi orang janganlah kikir, sebab kikir merusak pikir. Jadi orang janganlah congkak, sebab congkak bisa merusak watak. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang penyakit hati, termasuk iri, dengki, sombong adalah merupakan penyakit hati. Penyakit hati ini sangat berbahaya. Salah satu pemicu mengapa orang itu menjadi iri terhadap orang lain, yang pertama adalah timbul dari dirinya sendiri. Memang sejak awal orang ini adalah punya karakter sifat iri. Nah, hal inilah yang perlu dirubah agar orang ini berubah menjadi tidak iri. Yang kedua, karakter yang memang mempunyai sifat gengsi. Sehingga kalau ada orang lain berhasil atau mempunyai rezeki yang lebih atau mempunyai kelebihan lain, sehingga timbul gengsi. Mengapa saya tidak bisa seperti itu? Itulah penyebab penyakit hati, iri dan dengki. Yang ketiga, pemicu orang menjadi iri dan dengki adalah sikap sombong. Merasa pintar, merasa tidak bisa mengungguli orang berhasil, tidak ada yang bisa menandingi dia, sehingga timbul rasa sifat iri. Inilah pemirsa yang ada di rumah. Mengapa menjadi orang itu mempunyai sifat iri dan dengki? Itulah ketika sifat itu pemicu penyebab orang menjadi iri dan dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membenci orang-orang yang mempunyai sikap atau sifat penyakit hati ini. Bahkan Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Sebagaimana apa? Pahala orang tersebut akan hilang. Ibadah kita, sholat kita, zakat kita, amalan kita yang sehari-hari kita lakukan akan hilang dikarenakan penyakit hati tadi, yaitu iri, dengki, dan sombong. Bagaikan api yang makan kayu bakar. Bagaimana cepatnya? Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh sebab itu, sebagaimana nyanyian, dengki, jangan dengki, dengki tiada gunanya. Jangan kau mengharap, jangan kau menghasut kepada sesamamu. Oh, pemirsa yang ada di rumah, oleh sebab itu janganlah kita mempunyai sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Justru kita harus alhamdulillah teman kita berhasil, alhamdulillah teman kita sudah cerdas sehingga ilmunya kita bisa menyerap atau kita bisa belajar. Ada orang cantik, kita tidak boleh iri. Loh, itu kok cantik sekali. Terus kemudian hati kita menjadi iri. Nah, inilah
Sebab orang iri ini menyebabkan hati kita menjadi sakit. Tidak bisa tidur, makan susah, bahkan bisa menyebabkan penyakit kanker hati. Masya Allah pemirsa yang ada di rumah. Oleh sebab itu, mari kita hindari penyakit hati ini, termasuk iri, dengki, sombong, sehingga amalan yang sudah kita bersusah payah, sholat kita, puasa kita, ibadah kita tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan sia-sia. Dan Allah, begitu juga Rasulullah, barang siapa orang yang suka iri dan dengki, maka tidak akan masuk surga. Dan orang tersebut bagaikan api yang makan kayu bakar. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi solusi dari permasalahan agar terhindar dari penyakit hati termasuk iri, dengki, dan sombong? Bagaimana pemirsa kiatnya? Yang pertama adalah kita harus ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pemirsa yang ada di rumah, orang ridho itu memang sulit. Tiap orang karakternya berbeda-beda. Ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Nah, oleh sebab itu kita harus berusaha semaksimal mungkin husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan terhadap kita, kita syukuri. Syukuri apa yang ada, hati akan jadi tenang dan tidak akan iri hati terhadap orang lain. Itulah pemirsa, kalau kita bersyukur kepada Allah apa yang kita miliki, tidak akan iri terhadap orang lain. Kita ridha terhadap pemberian Allah, kita tidak akan iri terhadap orang lain. Maka kita harus berterima kasih. Alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil. Alhamdulillah tetangga saya cantik. Alhamdulillah tetangga saya punya rezeki. Nah, dengan begitu hati ini akan menjadi tenang, tidur akan tenang, hati kita tidak akan terkena penyakit, dikarenakan hati kita selalu bersyukur terhadap pemberian dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua apa pemirsa? Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit iri, dengki, dan sombong, serta penyakit apa saja yang ada dalam hati. Sehingga kita selalu tiap sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dari sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Jauhkanlah ya Allah dari penyakit sombong. Itulah pemirsa kiat yang kedua. Tips yang terakhir adalah zikir. Zikir itu kapanpun, dimanapun kita berada, bisa kita lakukan. Kita duduk, kita berdiri, kita tidur, kita habis sholat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemirsa, sedikit agar kita dijauhkan dari Allah penyakit hati, kikir dan sombong, sehingga kita tidak akan masuk neraka. Ingat tips tadi, 3 tips. Ridho terhadap takdir Allah, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan sekitar kita dijauhkan dari sifat kikir, iri, dengki, sombong, congkak. Semua itu akan merubah pada diri kita menjadi orang yang berbahaya. Oleh sebab itu jauhi kikir, dengki, sombong. Pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan tips untuk mengatasi penyakit hati yaitu kikir dan sombong bisa bermanfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.